Ya, saudara, kita ke informasi lain. Di penghujung akhir tahun 2021, Sulawesi Tenggara kembali melaksanakan ekspor komoditas pertanian berupa 18 ton biji mete senilai 333 juta rupiah lebih ke negara Vietnam. Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian menggelar kegiatan geber ekspor serentak yang dilaksanakan di 33 pintu ekspor. Salah satunya di Pelabuhan Peti Kemas Kendari Newport, Kota Kendari. Dalam menyukseskan geber ekspor, Kepala Karantina Pertanian Kendari N. Prayatno Ginting bersama Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Teguh Pristiwanto dan Asisten 3 Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Suharno melepas ekspor komoditas pertanian berupa biji mete senilai 333 juta rupiah lebih dengan negara tujuan Vietnam. Kepala Balai Karantina Pertanian Kendari N. Prayatno Ginting mengatakan ekspor jambu mete ini melengkapi geber ekspor akhir tahun yang dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia dengan total ekspor 1,3 juta ton dengan nilai 14,4 triliun rupiah ke beberapa negara tujuan ekspor. Dari 34 provinsi yang dilepas oleh Bapak Kapolri dan Bapak Menteri mempunyai nilai 14,4 triliun. Itu seluruh Indonesia dengan 124 negara tujuan. Luar biasa hari ini, di mana data yang ada dari karantina itu mulai dari tanggal 15, 16 sampai tanggal 31 hari ini. Jadi geber ekspor pertanian tahun 2021 ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, khusus di Sulawesi Tenggara. Hari ini kita melepas 18 ton biji mete dengan nilai 333,6 juta. Satu kontainer. Coba Bapak Ibu bayangkan, seandainya setiap minggu kapal berangkat 10 kontainer saja, berapa miliar yang harus kita putar di seluruh Sulawesi Tenggara ini satu bulan. Kepala Balai Karantina Pertanian Kendari N. Prayatno Ginting menambahkan pelaksanaan ekspor komoditas unggulan Sulawesi Tenggara ini tentu memberikan dampak positif terhadap perekonomian warga Sulawesi Tenggara di tengah pandemi COVID-19, serta selaras dengan program unggulan Kementerian Pertanian yakni gerakan 3 kali lipat ekspor atau GratiEx. Imran Salmon TVRI Sultra melaporkan. Ya, saudara, terkait dengan upaya dari Balai Karantina Pertanian Kendari untuk meningkatkan kegiatan ekspor ke negara tujuan, salah satunya ke negara Vietnam. Kini melalui Zoom kita sudah terhubung dengan Kepala Balai Karantina Pertanian Kendari, Bapak N. Prayatno Ginting. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, Ibu. Ya, baik Pak Prayatno, ini menarik nih Pak kalau bicara tentang kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian. Mungkin juga masyarakat ini banyak bertanya, kok Balai Karantina Pertanian yang melakukan kegiatan ekspor? Seharusnya kan mungkin ada kerjasama dengan perdagangan dan stakeholder lainnya. Mungkin bisa dijelaskan mengenai hal ini Pak. Baik Ibu, selamat malam semua pemirsa TVRI yang hadir pada saat sekarang. Pada malam hari ini kami melaporkan dari Balai Karantina Pertanian kelas 2 Kendari di Puatu. Tadi tepatnya jam 9 pagi, Bapak Menteri Pertanian beserta dengan Bapak Kapolri melepas geber ekspor tahun 2021 akhir tahun, di mana ekspor seluruh Indonesia ke 124 tujuan negara dengan total nilai 14 triliun. Jadi geber ekspor ini bukan saja dilaksanakan di Kendari, tetapi 34 pintu provinsi yang dilaksanakan seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa tujuan negara-negara yang ada di laksanakan itu 120, khusus di Sulawesi Tenggara, yaitu tujuannya ke Vietnam. Dengan satu kontainer
18 ton biji mete dengan nilai 333,6 juta rupiah. Untuk sementara, Vietnam adalah negara tujuan yang paling favorit untuk saat akhir tahun. Namun ada beberapa negara yang sering meminta jamu mete kita, yaitu India, Singapura juga, dan Cina. Mungkin itu Bu yang bisa kami khususkan untuk GBL ekspor tahun 2021 dari Kendari. Oke, baik. Ini kalau kita melihat potensi Sulawesi Tenggara kan cukup besar, Pak. Tidak hanya mete yang bisa menjadi komoditas ekspor, tetapi juga ada beberapa komoditas lainnya yang mungkin bisa menjadi salah satu komoditas ekspor. Nah, selain mete, kira-kira menurut pandangan dari Balai Karantina Pertanian, kira-kira menurut Bapak komoditi unggulan apa lagi yang kemungkinan peluangnya cukup besar untuk diekspor, Pak? Ya, untuk peluang ekspor paling besar di Sulawesi Tenggara ini ada di kopra, yaitu kelapa dan turunannya, Bu. Itu bisa santan, serabutnya. Jadi itu luar biasa besar di Sulawesi Tenggara. Terus ada biji coklat. Ini juga luar biasa banyaknya yang dikirim keluar dari Sulawesi Tenggara. Sampai 460 kali pengiriman dari Sulawesi Tenggara ke berbagai daerah seluruh Indonesia dan negara tujuan. Jadi kopra ini sampai 1175 kali itu pelaksanaan keluarnya biji kopra. Jadi selain daripada dua ini, ada biji lada, cengkeh, dan khususnya untuk tanaman produksi yang kita banggakan di Sulawesi Tenggara. Namun ada beberapa yang tidak kalah menarik, yaitu dari sisi karantina hewan. Hewan ini juga banyak yang kita ekspor, yaitu sarang walet, yaitu kita kirim ke beberapa daerah seluruh Indonesia. Termasuk juga yang unik sekarang adalah kupu-kupu offset, ini juga sampai ke luar negeri yang kita lakukan pengiriman. Mungkin itu ya Ibu yang kami bisa sampaikan khusus untuk beberapa produk, yaitu untuk produknya bisa hampir 20 produk yang bisa kita kirim melalui Sulawesi Tenggara. Oke, baik, sangat luar biasa Pak ya. Nah, dengan melihat peluang-peluang ini, tadi Bapak mengatakan bahwasanya kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan gebiar ekspor yang dilaksanakan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah dengan adanya kegiatan ini, Bapak menilai seperti apa Pak kinerja ekspor Sulawesi Tenggara dari tahun ke tahun? Kinerja ekspor kita yang dari tahun ke tahun, kami bisa memberikan data bahwa setiap tahunnya kita meningkat ekspornya. Khusus mulai tahun 2018, 19, 2020 dan 2021, Bapak Menteri memberikan tugas, yaitu namanya Gratix, Gerakan 3 Kali Lipat Ekspor, dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden, bahwa Bapak Presiden juga menggencarkan gerakan 3 kali lipat ekspor seluruh Indonesia, dan tahun depan akan dilakukan seluruh provinsi dan kabupaten. Jadi kabupaten juga akan ikut melaksanakan ekspor nantinya. Itu adalah tujuan daripada Bapak Menteri kita, Bapak Menteri Pertanian. Oke, di tahun 2022 mendatang kira-kira produk apa lagi nih Pak yang ditargetkan untuk menjadi komoditas ekspor? Oke, Bapak, untuk produk di tahun 2022, salah satu produk yang paling didominan di dunia adalah biji mete. Biji mete, oke. Ini banyak sekali negara-negara yang menginginkan biji mete kita dari Sulawesi Tenggara. Jadi program ini pun kami bekerja sama dengan Dinas Perkebunan untuk melaksanakan beberapa aktivitas peremajaan
tanaman coklat dan tanaman mete. Khusus mete ini banyak dilakukan oleh petani-petani yang belum mendapatkan pendidikan, sehingganya banyak dilakukan penebangan di jambu mete. Namun jambu mete kita ini adalah yang diinginkan oleh negara-negara luar. Berarti kualitasnya harus ditingkatkan begitu Pak ya? Baik Ibu, ya kualitasnya harus kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh negara-negara yang kita tuju. Baik, terima kasih Pak N. Prayatno Ginting, Kepala Balai Karantina Pertanian Kendari. Pak, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih, selamat malam Ibu.